sekalian menyampaikan. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Pak Pendeta, mic-nya dibuka dulu. Shalom, dengar suara saya? Dengar ya? Shalom, bagus Shalom, Pak. shalom. Dengar Pak. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur pada malam yang indah ini Tuhan memberikan kepada hamba-Mu kesempatan yang baik untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu hingga menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul datang dari Engkau sendiri ya Tuhan, yang berdasarkan Alkitab ya. Oleh itu kami mohon Engkau kurangi, Engkau tambahi setiap lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan betul-betul kebenaran dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini pada waktu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa membuka hati dan pikirannya, menempatkan firman Tuhan pada loh hati yang paling dalam, dan mereka menjadi berkat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah hamba-Mu yang hina dina Tuhan, karena kami tahu tanpa Engkau yang bekerja dalam diri kami tidak mungkin bisa melaksanakan tugas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kami butuh Engkau secara khusus, dari awal, pertengahan, hingga akhir, semua dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur, yang percaya katakan, amin. Saudara, malam ini kita mengambil satu judul, masihkah kita bertekun, satu tanda tanya. Saudara, mari kita baca dalam kitab Ibrani 10, ayat 19 sampai 39, ayat yang cukup panjang, tapi nanti saya secara singkat akan mengeksposisi dalam 4 bagian, saudara. Saya minta dengan hormat mungkin Bu Lydia bisa membacakan ayat ini secara cepat, saudara. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39, saudara. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39, 20 ayat. Ya, baik. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan teman ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat.
baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepas kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Lanjut, Pak. Sebab kamu Sebab kamu sampai 39. Baik. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia Sama-sama. yang begitu baik membacakan firman Tuhan untuk kami beritakan di sini. Saudara, ayat ini memang cukup panjang, Saudara. Ibrani 10, 19 sampai 39. Tapi saya mencoba untuk merangkum secara eksposisi dalam 4 bagian, Saudara. Di sini ada satu berkat, di sini ada suatu nasihat, di sini juga ada suatu peringatan-peringatan, dan juga yang terakhir di sini juga ada satu perintah, Saudara. Saudara, kita bahas satu persatu apa yang dimaksudkan dengan berkat, nasihat, peringatan, dan perintah, Saudara. Sehingga Saudara secara gampang nanti saya akan ringkas dengan satu penjelasan yang singkat, Saudara. Saudara, sebagai pendahuluan, Saudara. Suatu hari seorang polisi pampres, Saudara. Ini satu cerita betulan. Terkejut sekali, Saudara. Di dalam istana itu tiba-tiba jam 4 pagi itu ada suatu anak remaja naik sepeda, Saudara, di keliling istana, mendekati istana, Saudara. Di sekitar istana. Si polisi itu mengejar dia, Saudara. Jam 4 pagi ada seorang remaja naik sepeda di mau istana, Saudara. Itu pada waktu pemerintahan Presiden Gus Dur pertama kali masuk istana, Saudara. Dikejar sama polisi, Saudara. Siapa yang pagi-pagi ini bisa masuk istana naik sepeda? Dikejar, ternyata setelah polisi itu mendekat pada remaja itu, ternyata remaja itu anaknya Gus Dur, yang sedang olahraga pagi jam 4 pagi. Dan dia tidak tahu bahwa itu anaknya Gus Dur. Tapi anak Gus Dur mengatakan, saya anaknya Presiden Gus Dur. Sehingga pada waktu dia menjelaskan bahwa saya anak presiden, langsung polisi itu mau dihormat dan mempersilahkan dia terus berolahraga di sekitar istana tanpa ada gangguan, Saudara. Kenapa polisi melepaskan anak itu? Karena dia punya akses, mempunyai sesuatu karena bapaknya presiden, sehingga dia punya akses untuk ke istana. Saudara, demikian kita juga anak-anak Tuhan. Kita mempunyai akses menuju ke tempat kudus, karena kita punya juru selamat, Saudara. Yesus Kristus, juru selamat kita. Karena dia datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, dengan darah yang mahal di kayu salib dengan puncak kematiannya, itu sebagai penebus dosa saudara dan saya. Sehingga dengan kematiannya, kita mempunyai akses menuju ke surga. Saudara. Tanpa Yesus mati di kayu salib, saudara, kita tidak punya akses. Tidak mempunyai suatu jalan ke sana. Tapi karena Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai Imam, sebagai Nabi, sebagai Tuhan, dia berkorban, sehingga kita punya akses menuju ke suatu tempat yang kudus, Saudara. Saudara, kalau kita punya akses, kita ada suatu 2 berkat rohani, Saudara, yang akan saya singkat, Saudara. Di dalam ayat 19, ada 2 berkat rohani. Kita sekarang penuh keberanian, ayat 19, Saudara, saya bacakan sekali lagi. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, Saudara. Saudara, setelah Yesus mati di kayu salib dengan robeknya bait Allah, robeknya tirai bait Allah dari atas ke bawah. Kenapa dari atas ke bawah, Saudara? Bukan dari bawah ke atas, Saudara. Kalau dari bawah ke atas itu nanti salah manusia merobek, Saudara. Tapi ini dari atas ke bawah, robeknya bait suci, itu dari atas ke bawah menunjukkan bahwa Tuhan yang merobek, Saudara. Dengan robeknya tirai bait suci dan menggambarkan terkoyaknya tubuh Kristus, Saudara. Dikoyak di kayu salib,
itu sekaligus menandakan bahwa Kristus telah membuka jalan satu-satunya untuk menuju ke surga melalui pengorbanan dirinya. Itu akses yang paling indah yang saudara punyai. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita punya jalan masuk ke surga melalui Yesus Kristus tanpa melalui pelataran lagi. Tanpa melalui ruang kudus atau ruang maha kudus, tanpa melalui penyembelihan dari domba binatang, saudara. Semua itu kita lalui, saudara. Dan kita harus berani datang pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah membuka akses itu, saudara. Dan kita punya hak untuk datang ke sana, karena Tuhan sudah membuka. So, ayat 21 dikatakan, kita mempunyai imam yang besar. 22 dikatakan pengorbanannya menghasilkan penyucian batin kita. Ungkapan dari tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan pengorbanan di kayu salib, saudara. Saya membaca di Efesus 5, saya paralelkan dengan saudara catat sendiri, Efesus 5 ayat 26 dan Titus 3 ayat 5. Sebuah tanda bahwa kita sudah dibersihkan. Sebuah tanda bahwa kita sudah diampuni dosa kita oleh penebusan Tuhan Yesus. Dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa akan datang, semuanya sudah selesai ditebus oleh Tuhan Yesus di puncak kayu salib, saudara. Jika tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni, tidak diselesaikan, saudara. Karena dia mengatakan, saku sudah selesai. Saudara, sehingga kita punya akses, saudara, menuju pada surga. Itu dua berkat rohani yang saudara punya. Saudara, setelah saudara menerima dua berkat rohani, saudara, di sini Tuhan menasihati ada 3 nasihat supaya saudara lakukan, saudara. Ayat 22, marilah kita menghadap Allah. Setelah Tuhan membuka akses itu secara lebar-lebar, kita dipersilakan oleh Tuhan, ayo anak-anakku menghadap kepadaku. Ayat 20 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara, kalau kita mempunyai satu pengharapan di dalam Kristus Yesus, dan Tuhan sudah membuka jalan ke arah itu, saudara, kita seharusnya sebagai anak Tuhan, apapun persoalan saudara hadapi, saudara menghadap pada satu nama. Karena nama itu mempunyai suatu pengharapan. Saudara, di luar Yesus Kristus, kita tidak punya satu pengharapan apapun. Saudara, orang Kristen tidak ada kata netral, Tuhan. Ya atau tidak, panas atau dingin. Tidak ada suam-suam kukus. Dan Tuhan sudah menyediakan akses ke surga, dan Tuhan sudah menyediakan, ayolah datang kepadaku. Akulah pengharapan, sumber pengharapan yang betul. Jika pada saudara menghadapi problem apapun, saudara, saudara datang pada juru selamat yang sudah punya akses, dia mempunyai pengharapan. Suatu pengharapan yang tidak kaya, saudara. Suatu pengharapan yang tidak dibuat-buat, karena dia menyilakan saudara datang. Saudara, ayat itu ayat 24, saudara. Marilah kita saling mengasihi, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Saudara. Bahkan di ayat 25 dikatakan, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, setelah kita terima akses menuju ke surga, satu nasihat pada Tuhan, pada saudara, saudara itu hendaklah saling mengasihi. Saudara, karena kasih itu di dalam kekristenan merupakan satu simbol yang begitu indah. Ciri khas agama Kristen adalah kasih. Karena tanpa kasih, kita tidak bisa menjadi anak Tuhan. Dan itu dilakukan jangan menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, persekutuan yang indah ada satu kekuatan bagi saudara saya. Seperti ada di Zoom ini, salah satu Zoom, ini bukan sekedar Zoom biasa, saya katakan, karena melalui Zoom ini kita saling mengenal siapa Bu Ana, siapa Pak Sony, siapa Lydia, siapa Pak Hari, dan kita adakan persekutuan Zoom ini bukan sekedar cuma pertemuan-pertemuan biasa. Kita satu tubuh Kristus harus saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengampuni, ada satu pertigaan diampuni, saling menolong. Satu tubuh Kristus, satu sakit, lainnya juga sakit. Itu dimaksud Tuhan. Kalau kamu sudah mengenal Kristus, hendaklah saudara bersekutu dengan saudara seiman itu makin dekat. Saudara. Dua hukum, hukum kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama manusia. Saudara. Itu dua hukum yang terutama dalam hukum Taurat yang saudara harus lakukan. Saudara, setelah saudara Tuhan memberikan 3 nasihat, dikatakan di ayat 26 sampai 31, di sini Tuhan juga memberikan peringatan-peringatan kepada saudara saya. Ada berkat yang Tuhan terima dengan pengorbanan Yesus, saudara punya akses.
Ada satu nasihat-nasihat yang diberikan kepada Tuhan, dan sekarang ada satu peringatan-peringatan. Saudara, seorang bapak kepada anaknya, itu seorang bapak yang cinta pada anaknya pasti memperingati setiap tindak tanduk anaknya. Itu baru bapak yang benar. Dan Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya Allah yang pengasih, tapi Allah juga selalu memperingatkan tingkah laku saudara itu apa. Saudara, seorang bapak harus memberikan satu rotan, satu hajaran pada anaknya dengan peringatan-peringatan. Saudara, apa menjadi peringatan saudara? Ayat 20 mengatakan, saudara, ayat 20 ini merupakan ayat yang sulit untuk ditafsirkan, saudara. Karena kalau saya membaca satu ayat ini cukup membuat saudara memikir apa artinya ayat 26, saudara. Coba kita baca sekali lagi ayat 26. Saudara. Kalau saudara sengaja berbuat dosa, sesudah saudara dapat pengetahuan yang benar nih kasarnya, tidak ada lagi satu pengorbanan untuk menghapuskan dosa. Saudara, saya bingung dengan ayat 26, saudara. Setelah saya pikir-pikir, dikatakan, kalau kamu sengaja berbuat dosa, sesudah menerima apa pengetahuan yang benar, tidak ada satu pengorbanan lagi untuk menghapus dosa saudara. Saudara, berarti ayat ini mengatakan, saudara, setelah saya ikut Kristus, belajar firman Tuhan, saudara tidak boleh berbuat dosa lagi. Apakah itu maksud ayat itu, saudara? Saya renungkan itu, saudara. Kalau maksud ayat itu begitu dalamnya seperti Tuhan, siapa yang bisa, saudara, melaksanakan ayat 26, saudara? Setelah saya umur 40 tahun pada waktu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sekarang sudah umur 60 tahun. Apakah selama 20 tahun saya tidak pernah berbuat dosa? Tidak mungkin. Kita manusia yang penuh dengan dosa dan condongnya pada dosa, dan kita manusia berdosa dan hidup di dunia, itu pasti mengalami dosa. Tapi kenapa ayat 20 mengatakan setelah saudara terima Kristus dan banyak belajar firman Tuhan, dan saudara sengaja berbuat dosa, tidak ada pengorbanan lagi. Dan ayat ini banyak ditanyakan pada saya, ini loh Pak Liman, kalau jadi anak Tuhan, itu tidak boleh berbuat dosa lagi. Percuma kau mengenal Tuhan Yesus kali berbuat dosa lagi. Dia memakai ayat ini sebagai dasarnya, saudara. Tapi saudara, kalau saudara mempelajari ayat ini secara lebih dalam lagi, saudara, makanya suatu hal itu kalau saudara menafsirkan Alkitab secara benar, saudara tidak boleh tafsir Alkitab itu dicopot dari satu ayat, saudara. Saudara memperhatikan ayat yang lain. Apa ayat 26 seperti ini maksudnya? Kalau ditafsirkan secara hurufiah, bahwa saudara tidak berdosa lagi, bagaimana dengan hal yang lain? Dan bagaimana kita mengatakan kita sudah manusia berdosa? Yang tidak mungkin, saudara, kita sempurna. Kita mati itu baru sempurna. Saudara. Selama hidup di dunia, kita selalu condongnya pada dosa. Saudara, kita katakan sengaja. Kita sorti kata sengaja. Kalau saya membaca di dalam kitab bahasa Inggrisnya, NIV maupun NSSB maupun lainnya, itu dikatakan sengaja itu to be continuous. Jadi penerjemahan Indonesia kurang mengarah. Dan to be continuous itu ditafsirkan bahwa kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, tidak mungkin berbuat dosa secara terus-menerus. Saudara. Itu arti ayat 26. Saudara. Arti kata Indonesia secara jujur katakan, kalau saudara dari anak Tuhan, tidak mungkin hidup di dalam dosa. Saudara bisa jatuh dosa, bisa. Tapi anak Kristen tidak hidup di dalam dosa. Dan ayat 26 ini artinya seperti ini, saudara. Hidup di dalam dosa. Saudara, anak Kristen yang sejati, saudara, tidak mungkin hidup di dalam dosa. Dalam arti apa, saudara? Saudara tidak pernah menikmati dosa. Kalau saudara menjadi anak Tuhan secara sungguh-sungguh, saudara. Saudara jatuh dosa, iya. Jatuh dosa banyak sekali. Saya pada waktu di mall, ya cewek cakep, waduh, mata saya melirik kanan, melirik, itu dosa. Sudah jatuh dosa, tapi saya tidak menikmati. Seperti seekor babi yang saya katakan jatuh di lumpur itu. Kalau seekor babi masuk ke lumpur, dia enak. Di lumpur rasanya enak. Kalau kita sebagai anak Tuhan jatuh ke lumpur, langsung lompat. Karena tahu kita dosa. Kita jatuh, ya. Tapi kita tidak pernah hidup dalam dosa. Setelah ayat ini, antara bedanya jatuh dosa dengan hidup dosa, memang ada suatu pembicaraan tersendiri yang cukup panjang lebar. Kalau nanti saya diberi kesempatan untuk khotbah lagi, saya akan membahas ayat ini secara lebih detail lagi. Apa sih bedanya jatuh dosa dan hidup dosa? Secara Alkitabiah ada banyak ayat mengatakan jatuh dosa, ada banyak ayat mengatakan hidup dalam dosa.
Tapi sementara ini saya cuma melihatkan secara kulitnya saja, bahwa anak Tuhan bisa jatuh pada dosa. Bisa ya, bukan sengaja. Bisa, bukan harus ya, bisa. Tapi anak Tuhan tidak bisa. Tidak bisa hidup dalam dosa. Perhatikan statement saya, jangan sampai dipelintir. Oh, enggak apa-apa, berbuat enggak. Bisa. Bukan berarti disengaja-sengaja enggak. Bisa jatuh dosa, tapi anak Kristen tidak hidup dalam dosa. Itu ayat 26. Di dalam ayat 27, 29 itu peringatannya lebih hebat lagi. Peringatan jangan sampai kita menghujat kasarannya. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. 1 Yohanes 5:17 sudah baca, setiap Matius 12, 30, 31 ada gandengan dengan ayat itu. Sudah dikatakan di dalam Ibrani, kalau sudah melanggar hukum Musa, dengan disaksikan 1-2 saksi itu dapat hukuman yang berat. Apalagi menghujat Roh Kudus itu. Sudah apa arti dalam menghujat Roh Kudus itu? Artinya apa sih menghujat Roh Kudus itu? Saudara, kalau saudara melakukan dosa-dosa yang lain, itu ada pengampunan dosa dari Tuhan. Tapi ada satu pengecualian. Kalau saudara menghujat Roh Kudus, sudah tidak ada lagi pengampunan dosa. Dan saya keterangan apa sih arti menghujat Roh Kudus? Kalau setelah definisi, menghujat Roh Kudus, menghujat atau orang yang menyangkal Yesus Kristus sampai mati. Itu arti menghujat Roh Kudus. Jadi menyangkal Yesus Kristus sampai mati berarti menghujat Roh Kudus. Atau kalau saudara gandengkan dengan perjanjian lama, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang atau berbuat sesuatu, dan ahli-ahli Taurat itu tahu bahwa itu Tuhan. Tapi karena bencinya pada Tuhan, dia mengatakan Tuhan menyembuhkan seseorang dengan setan, dengan kuasa setan. Menyembuhkan, mengusir setan dengan kuasa setan. Bersebul dengan bersebul, katakan ayat Matius berapa. Dan ini ahli Taurat tahu bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan, tapi dia tidak mau tahu karena dia benci, sehingga dia menghujat Roh Kudus, mengatakan Tuhan itu mengusir setan dengan juga mengusir setan dengan pakai setan. Dan itu dilakukan oleh ahli Taurat. Setelah pertanyaan saya jam 27-29, apakah orang Kristen sejati bisa melakukan penghujatan Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Apakah anak Tuhan yang sungguh-sungguh serius dari anak Tuhan yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan? Bukan saya bicara Kristen KTP, tapi Kristen yang sangat serius mengenal Yesus. Apakah bisa menghujat Roh Kudus? Saudara, saya jawab dengan tegas bahwa tidak mungkin anak Tuhan menghujat Roh Kudus. Tidak pernah mungkin. Karena anak-anak Tuhan. Saudara, menghujat Roh Kudus itu penghujatan yang serius. Yang tidak mungkin dilakukan sebagai anak Tuhan. Itu pasti dilakukan oleh anak-anak yang bukan anak Tuhan. Saudara, peringatan yang ketiga, ayat 30, saudara. Pembalasan itulah hak Tuhan. Sehingga kita tidak boleh melakukan balas dendam. Dan kita juga tidak boleh berdoa kepada Tuhan supaya menghukum musuh saudara. Itu maksudnya. Saudara, kalau saya punya musuh dengan Pak Sony, ya saya musuh. Oh, saya minta sama Tuhan, tolong lo Pak Sony itu, musuhku yang luar biasa, tolong hajaran Pak Sony. Tidak boleh. Karena hak Tuhan itu pembalasan. Sehingga pada waktu saya dianiaya, katanya dalam ayat lain-lainnya, saudara, kita tidak boleh membalas. Biarlah kita serahkan pada Tuhan. Segala sesuatunya hak itu hak Tuhan. Dan saya lihat zaman sekarang, saudara, dengan adanya YouTube yang berkembang seperti ini, saudara, dengan adanya undang-undang IT, saudara. Saya berapa banyak kasus saya lihat di YouTube, hamba Tuhan melaporkan hamba Tuhan ke polisi, saudara. Itu terjadi, saudara. Bukan saya cerita, saudara, saudara buka sendiri YouTube-nya. Ada banyak hamba Tuhan mempunyai doktrin yang satu beda dengan doktrin yang lain. Dikatakan sesat, dikatakan penipu, dikatakan apa, langsung dia tidak terima dengan undang-undang IT-nya. Dia langsung lapor ke polisi. Setelah dikatakan ayat ini, dikatakan Ibrani jelas 10:30, pembalas itu hak Tuhan. Jangan pernah membalas dengan keadaan saudara sendiri. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk membalas orang itu. Saudara, dan lagi, saudara, kalau saudara mempunyai satu doktrin yang benar, misalnya saya punya doktrin keselamatan yang serius, saya mengatakan percaya pada Tuhan Yesus hanya dengan iman. Hanya melalui Yesus Kristus satu-satunya menuju ke surga.
Dan tidak ada satupun menuju ke surga selain melalui Tuhan Yesus. Itu doktrin saya. Dan perbuatan baik tidak ada andil sama sekali untuk masuk ke surga. Perbuatan baik hanya bukti daripada kita percaya. Sudah ada orang menentang saya, ada banyak menentang saya. Itu Pak Liman menjadi orang eksklusif. Kenapa hanya Tuhan Yesus tok satu-satunya? Agama lain bagaimana? Bagaimana orang berbuat baik, katanya teman saya yang ada di Zoom lain yang bully dia mungkin tahu. Ngengkelnya luar biasa, dia mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Masakan cuma Yesus tok dan sebagai jalan? Saudara, kalau saya punya prinsip yang tegas dan benar, saudara, eksegesis, saudara. Dari Alkitab kita olah dalam pikiran kita, namanya eksegesis. Lain dengan eksegesa. Eksegesa kita punya pikiran, setelah itu kita minta Alkitab bisa menjadi dasar. Beda, saudara. Beda jauh saudara, antara eksegesis dengan eksegesis. Dan eksegesis mengatakan Tuhan satu jalan, kalau di Yohanes 3:16, Yohanes 16, satu jalan pada Tuhan Yesus. Saudara, kalau saya ditentang ayat itu, saudara, saya dikatakan pada waktu sesat, dikatakan penipu dan sebagainya. Apakah saya lapor polisi itu? Saudara, kalau doktrin yang benar, yang betul-betul saudara lakukan serius, saya sangat senang dikritik orang. Saya mempersiapkan orang itu debat kapanpun, waktunya kapanpun saya ladeni. Karena saya mempunyai suatu prinsip yang tegas. Dan itu harus dipertahankan, saudara. Bukan lapor polisi, saudara. Seperti saat ini ada banyak lapor polisi. Itu orang model apa, saudara, lapor polisi? Saya cuma katakan hak Tuhan itu ada pembalasan. Sikit-sikit pakai undang-undang IT. Apakah undang-undang IT lebih melampaui dari Alkitab, saudara? Dia sebagai hamba Tuhan yang besar, masa dia tidak tahu baca Alkitab Ibrani 9:30, saudara? Apa dia pura-pura tidak tahu? Atau memang dia merasa gengsi, saudara? Aku tidak boleh disentuh orang. Selalu hebatnya luar biasa. Apakah itu cara Tuhan? So, kalau cara pengadilan dilakukan, ada anak ayat, saya tidak tahu ayat mana, apa yang ada ayat. Hendaklah kalau bertikai, jangan melibatkan orang bukan seiman untuk menangani, saudara. Itu hak, saudara. Ayat 30. Dan ayat 4, saudara, ada 4 nasihat. Jangan menyempelekan Yesus Kristus, saudara. Saudara, kita membaca dalam Roma 11:22, Allah itu murah hati. Allah itu penuh kasih. Allah itu penuh sabar. Tapi dikatakan bahwa Allah juga bisa murka, saudara. Saudara, ingat Yesus Kristus adalah hakim kita yang akan datang. Saudara, menolak Yesus Kristus berarti saudara menghadapi penghakiman yang mengerikan. Tidak main-main, saudara. Saudara, jangan pernah menyembelihkan Yesus Kristus, saudara. Dalam kondisi apapun, saudara, ada kesempatan, gunakan kesempatan mengenal Yesus. Ada waktunya Tuhan Yesus marah. Ada waktunya Tuhan menutup pintu. Sudah tidak ada pertobatan lagi. Di situ tidak ada kesempatan. Jangan menyembelihkan Yesus Kristus. Waduh, saya berbuat jahat. Tidak apa-apa kok, Liman. Saya nipu sana, nipu sini. Ya, kok enak kabeh rasanya. Pekerjaan lancar, kesehatan baik, anak istri baik. Padahal pekerjaan saya tipu sana, tipu sini sehingga menjadi kaya. Seolah Tuhan tidak ada kuasa. Seolah Tuhan tidak memberikan sesuatu apa-apa. Saudara, ingat, Tuhan menyimpan orang jahat. Menyimpan bagi suatu saat akan dihajar oleh dia. Suatu saat akan diperhatikan oleh Tuhan. Ada waktunya Tuhan itu bisa murka. Hati-hati dengan dosa yang kelihatannya tidak ada efeknya. Saudara. Tuhan itu Allah yang begitu luar biasa memperhatikan. Pada waktu Tuhan menciptakan kali langit bumi serta isinya, Tuhan itu tidak diam, saudara. Sudah dicipta, tidak. Tuhan memperhatikan. Tuhan memelihara anak-anaknya. Tidak sekedar mencipta, tapi Tuhan memperhatikan setiap keluar masuk anaknya, setiap detail demi detail anaknya. Maka itu jangan menyembelihkan Tuhan. Setelah ayat 32-39, setelah penulis Ibrani memberikan nasihat, memberikan peringatan-peringatan, dan sekarang terakhir kitab Ibrani mengatakan, ini loh yang kamu lakukan setelah kamu menerima berkat, setelah kamu menerima nasihat, setelah kamu diperingatkan oleh Tuhan, lakukan ini. Itu maksud Ibrani 32-39. Saudara, apa yang dimaksud kitab Ibrani itu saudara lakukan? Saudara, secara ringkas saya berkata, hendaklah kamu bertekun dalam iman pada Kristus. Tidak tergoyahkan sampai mati. Itu yang diperintahkan kitab Ibrani kepada saudara dan saya. Saya membaca ayat 32. Di tengah-tengah siksa dan penderitaan yang berat. Itu digambarkan di Ibrani 32. Di tengah-tengah siksaan penderitaan yang berat. Saudara disiksa. Saudara menderita yang begitu berat, atau sakit, atau apapun.
Itu katakan pada yang berat. Saudara tekun, tetap imannya tidak tergoyahkan. Itu Ibrani menasihatkan apa yang saudara lakukan. Ayat 32 dikatakan, bahkan saudara dianiaya dengan berbagai macam cara. Tetap saudara tidak tergoyahkan iman saudara. Ayat 34, dipermalukan di depan umum, dipenjara, dirampas hartanya, habis-habisan. Saudara tetap jangan meninggalkan Tuhan. Dalam arti saudara, kemiskinankah, kekayaankah yang memisahkan saudara dengan saya? Tidak ada satu yang memisahkan saudara dengan saya. Saudara dalam kondisi yang miskin, tidak punya uang sama sekali, penderitaan yang begitu berat, sakitnya luar biasa. Saudara dikatakan, masihkah saudara bertekun mempunyai iman yang kuat pada Tuhan Yesus? Pada waktu saudara kaya, punya uang banyak, semuanya lancar, semuanya enak. Apakah saudara juga masih bertekun bahwa itu datang dari Tuhan Yesus, bukan dari hasil usaha saudara? Ini yang dimaksud dengan kitab Ibrani, saudara. Maksudnya di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang saudara alami, enak atau tidak enak, sakit atau sehat, kaya atau miskin, tetaplah mata rohani memandang kepada Tuhan. Tetaplah tekun kepada Tuhan Yesus. Itu dikatakan iman yang kuat, saudara. Bukan sekedar cuma enak, saudara punya iman yang kuat pada saat saudara ada suatu penderitaan goncang imannya. Ini yang dimaksud dengan ayat 32 sampai 39. Dan dikatakan ayat 36 sampai 37, ada janji Allah bagi yang setia. Allah pasti memperhitungkan. Tidak mungkin Allah diam saja. Pasti memperhitungkan segala sesuatu apa yang saudara buat. Saudara, ayat terakhir, saudara, ayat 38 sampai 39. Di sini dikatakan ada dua kelompok manusia yang kitab Ibrani tunjukkan. Ada manusia mengundurkan diri, ada manusia bertahan sampai mati. Saudara pilih yang mana? Dikatakan hendaklah saudara menjadi anak Tuhan yang bertahan. Ada orang yang mengundurkan diri, saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak enak. Dia lepas kepada Tuhan Yesus. Setelah ada seorang pendeta mengatakan kepada saya, itu kesaksian pendeta. Ada seorang jemaatnya setelah dibaptis, saudara. Besoknya dia langsung datang ke gereja, dia langsung bicara sama pendeta itu sebelum pendeta itu berkhotbah. Mulai sekarang Pak Pendeta, saya tidak lagi ikut gereja. Saya akan keluar. Dan dia langsung keluar, tanpa memberitahukan. Dikatakan oleh pendeta, kenapa saya mengatakan itu? Dia langsung bicara, ngapain saya ikut gereja? Saya kemarin dibaptis oleh Bapak Pendeta sendiri. Kemarin dibaptis, hari ini mobil saya hilang. Hari ini anak saya sakit. Hari ini anak kedua saya mengalami suatu kecelakaan. Suatu musibah yang beruntun luar biasa pada waktu satu hari itu. Dan pas dia waktu dibaptis terima Yesus. Katanya dia terima Yesus. Sekarang sudah saya tidak ada resiko. Saya dulu belum terima Yesus, semuanya lancar. Pekerjaan lancar, anak lancar. Tapi setelah begitu terima semuanya jadi kacau. Dan mulai hari saya tidak akan lagi pergi gereja dan tidak mau lagi ikut Kristus. Itu dikatakan orang yang mengundurkan diri, saudara. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, saudara. Apakah seperti itu keadaan saudara? Penderitaankah yang membuat saudara lepas kepada Tuhan? Perkawinankah yang membuat saudara lepas kepada Tuhan? Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi apapun, saudara harus jangan tetap mundur. Saudara. Orang kedua, orang yang bertekun sampai mati. Saudara. Apapun kondisi, saudara, seperti Paulus katakan, Paulus sebelum terima Yesus, dia seorang yang jaya, dia seorang anggota Sanhedrin, dia punya kuasa yang hebat, dia punya segala-galanya. Tapi setelah terima Yesus, dia penuh dengan penderitaan. Dianiaya, macam-macam, dikejar-kejar oleh ahli-ahli Taurat, dibunuh bahkan. Tapi sampai akhirnya mengatakan, tidak peduli aku dibunuh. Tidak peduli aku dikejar-kejar perampok. Tidak peduli aku karam di ombak. Tetap ikut Tuhan sampai mati saya ikut Tuhan. Apa upah saya ikut Tuhan? Upah saya tidak ada dari penjara ke penjara. Tapi itulah kenikmatan dalam mengikut Tuhan. Saudara, apakah saudara seperti itu? Apa saudara seperti jemaat daripada gereja itu yang mengatakan, sudahlah, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Biarlah pilihan dari tangan saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sarankan kepada orang yang di sub ini, saudara jangan pernah mundur di dalam ikut Tuhan. Tetaplah tekun ikut Tuhan di tengah-tengah apapun yang saudara alami. Seperti Ibrani mengatakan, hendaklah saudara sampai mati ikut Tuhan Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Karena jaminan itu jaminan keselamatan yang kekal dan pasti. Tidak moga-moga. Kita hidup bukan untuk sekarang.
Tapi kita hidup semua untuk kekekalan di surga kelak. Itulah nikmatnya ikut Kristus. Dan jangan sampai saudara lepaskan hanya karena penderitaan di dunia. Hanya karena sakit. Nggak tahan. Banyak dukun muncul. Katakan sakit berat sekali. Saya punya family sakitnya kanker 3. Dia nggak tahan. Saya katakan kamu punya kanker 3. Paling-paling ya matilah. Setelah orang mati itu berharga di mata Tuhan. Orang mati karena Kristus. Terima Kristus sungguh-sungguh itu berharga di mata Tuhan. Lebih baik mati daripada hidup dengan kesembuhan daripada setan. Itu harus prinsip sebagai anak Tuhan. Harus kuat, harus teguh, saudara. Biarlah firman yang singkat membuat saudara kuat dan teguh apapun situasi kondisi saudara. Di tengah-tengah pandemi, tengah-tengah pekerjaan yang begitu kacau balau, di tengah apapun tidak pasti, tetap punya satu pengharapan yang pasti, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita kembalikan pada Pak Iki ada suatu penambahan atau kesaksian atau tanya jawab, kita serahkan pada Ibu Lydia. Melakukan persekutuan dengan Tuhan itu, karena melalui persekutuan itulah kita bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan kita juga bertumbuh dalam relasi hubungan baik dengan Allah dan sesama orang-orang percaya. Terutama dalam persekutuan tadi, bahwa kita tidak usah mencari-cari yang di lain yang lebih hebat lagi. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu sempurnakan segala kekurangan, sehingga kehadiran kita dalam relasi hubungan dengan Tuhan kita mengandalkan kasih karunia Allah itu. Jadi memang dalam pertumbuhan itu andal kita terus memikul salib dengan setia di dalam persekutuan itu penting sekali. Jadi kenapa kadang-kadang kita memilih katanya sana yang paling bagus, di sini paling jelek. Nah ini yang kadang-kadang kita tersandung dalam hal pengajaran. Tapi kita percaya bahwa di mana kita ada, di situ sempurnanya Roh Kudus bekerja untuk kita. Saya kira firman malam hari ini yang mengajak kita hidup dalam, jangan pernah tinggalkan dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama orang-orang percaya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Memang kita juga harus hati-hati dengan banyak sum-sum. Sekarang banyak ditawarkan. Saya kemarin ditawarkan di Zoom itu. Di Zoom ditawarkan ternyata dia melenceng sekali ajarannya. Soal. Saya tidak dikasih link, dikasih cuma WA. Saya bilang, coba dikasih link. Link Zoom saya bisa ada tanya jawab, tapi tidak dikasih. Jadi dia tok yang khotbah. Kita nggak diberi kesempatan. Saya sudah 2 kali sudah keluar, dimasukkan lagi. Dimasukkan lagi, saya ngamuk betul-betul. Nggak perlu masukkan lagi, karena saya tahu saudara sesat. Saya bilang gitu. Kenapa kita nggak diberi kesempatan tanya? Dia khotbah tok. Saya tahu khotbahnya dia nggak karu-karuan, tapi saya tidak diberi kesempatan. Itu linknya ada, tapi saya keluar, sudah keluar, dimasukkan lagi. Akhirnya keluar, tak blokir. Sudah blokir, sudah beres. Itu banyak sum-sum yang model gitu saat ini banyak sekali. Karena di YouTube ini muncul, ada banyak baiknya, ada banyak buruknya. Ada banyak ajaran kalau munculnya luar biasa dan beraninya luar biasa. Itu masih sembunyi-sembunyi. Sekarang ada Zoom ini, ada media sosial, sangat berani melontarkan semua apa yang jadi kebunnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tetap bertahan dengan ramah tamah, dengan kasih kita dengan baik-baik, bukan dengan marah-marah. Tapi kalau sudah 1-2 kali diperingati, nggak bisa. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus tegas, nggak bisa lembek. 1-2 kali diperingati bahwa itu hanya tidak benar, tapi tetap mengenal sudah. Kita sebagai anak Tuhan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Pokoknya kita sudah memperingati apa adanya. Itu Pak Martin. Dan banyak sum-sum. Saya nggak tahu dimasukkan dari mana, saya nggak tahu, ada banyak 3 atau 4 sum. Saya dimasukkan ternyata ajarnya tidak karu-karu. Pertama enak, kedua enak. Apa yang ini rasanya sudah menyangkut keuntungan sendiri, sudah menyangkut uang. Ngomong-ngomong duit, ngomong-ngomong duit kepentingan sendiri. Wah, sudah tidak benar. Saya juga ada kepekaan rohani di situ. Pertama sekali 2 kali rasanya seperti Alkitabiah, 2-3 kali lama-lama lu ini menyangkut perutnya dia, menyangkut egonya dia. Dan ini kita juga sebagai anak Tuhan yang banyak belajar firman Tuhan, jangan pernah dibodohi.
Jangan pernah diombang-ambingkan itu para pengajar. Kita harus punya satu prinsip yang kuat, yang teguh. Bukan berarti kita menang sendiri, benar sih, enggak. Kita terus sama-sama belajar. Tapi kita tahu, dengan sama-sama belajar Tuhan memberikan kepekaan. Mana yang beres, mana yang tidak beres. Itunya perlunya belajar firman. Dengan banyak belajar firman, itu ada kepekaan. Jangan sembarangan terima adanya Zoom, terima ada pengajaran, dan tidak mudah kompromi. Itu Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Tambahnya. Ya. Syukur kami bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan bisa menyentuh hati dan pikiran anak Tuhan dari Zoom ini Tuhan. Iya. Dan bila kami memberitakan kebenaran firman Tuhan itu banyak orang datang pada Tuhan, bukan datang pada pengkhotbah. Bila kami mementingkan diri pribadi kami sehingga apa yang beritakan betul-betul dari Engkau sehingga membuat banyak orang mencintai Engkau, membuat banyak orang datang pada Engkau, membuat banyak orang bertobat, dan sungguh-sungguh cinta pada Tuhan makin dalam. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Zoom ini, semuanya bisa berjalan dengan baik, berkati Pak Hari sebagai pimpinan di Zoom ini, berkati Bu Lydia, berkati Pak Sony, berkati Pak Martin, berkati semuanya dari Zoom yang tidak kami sebut satu persatu, karena damai sejahtera menguasai anak-anak muda. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Silakan Pak Sony. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk orang-orang sakit dan anggota Zoom yang ada pada malam hari ini, supaya Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami melalui pujian, melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Liman. Sungguh kami diberkati, kami sungguh dikuatkan melalui firman-Mu. Dan bersyukur Tuhan atas kesempatan yang begitu istimewa yang Kau anugerahkan bagi kami pada malam hari ini. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Liman Handoi Tuhan yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuhan, Engkau tambahkan hikmat kepada beliau. Engkau berikan Tuhan Yesus kemampuan untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi umat-Mu dimanapun hamba-Mu ini melayani. Berkati kesehatan beliau, berkati keluarga, istri dan anak-anak dan cucu. Berkati pelayanan beliau dimanapun Tuhan Engkau percayakan beliau melayani Tuhan. Biarlah kuasa demi kuasa dan mukjizat demi mukjizat boleh terjadi dalam kehidupan pelayan hamba-Mu. Ya, semua apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi keperluan beliau dalam pelayanan, dalam rumah tangga, Tuhan Engkau cukupkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Martin, yang setia kepada Tuhan dalam memuji, memuliakan Tuhan, yang setia melayani Tuhan di bidang masing-masing. Bapa Engkau berkati beliau, berikan kesehatan, berikan Tuhan Yesus kemampuan, berikan Tuhan Yesus urapan dalam melayani Tuhan di bidang apapun Tuhan yang telah Kau percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berikan Tuhan berkati istri dan anak-anak, berkati Tuhan Yesus segala program-program ke depan, hingga hamba-Mu boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Pak Hari, yang Tuhan bentuk grup ini Tuhan. Dari awal sampai sekarang hamba-Mu setia untuk mengembangkan Zoom ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, berkati Pak Hari, berkati profesinya sebagai dokter. Di tengah-tengah Tuhan COVID-19 Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat. Hingga Tuhan Yesus dalam profesi beliau sebagai dokter, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Engkau berkati istri, Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati orang tua yang masih Tuhan ada, yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati, berikan umur panjang, berikan kesehatan yang sempurna. Hingga keluarga Pak Hari Tuhan boleh diberkati Tuhan.
dan juga menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar beliau. Terima kasih berkati pelayanan beliau Tuhan, jerih payahnya tidak akan sia-sia. Juga Ibu Lydia Tuhan Yesus walaupun sakit Tuhan, Tuhan dia tetap setia kepadamu, setia melayani Tuhan. Tuhan Engkau berkati Ibu Lydia, Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Biarlah kuasa-Mu Tuhan Yesus yang memulihkan Ibu Lydia dalam pasca operasi kemarin. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus Kristus yang sanggup memulihkan kesehatan Ibu Lydia pada malam hari ini. Hingga beliau boleh terus melayani pekerjaan-Mu, melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Berkati anak-anak, berkati Tuhan suami, berkati semua apa yang dikerjakan, ya semua apa yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus tolong Tuhan cukupkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Ana, ya Tuhan yang Kau sudah sembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa pulihkan dengan sempurna. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan Ibu Ana dengan sempurna. Hingga nama Tuhan ditinggi dipermuliakan. Masalah keluarganya kuserahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan pakai Tuhan Yesus. Ibu Ana Tuhan untuk membawa suami anak-anak kepada Tuhan. Berikan wibawa dan kuasa daripada-Mu. Hingga Ibu Ana Tuhan boleh menyelamatkan seluruh keluarga. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan berkata, satu orang selama di dalam rumah tangga, maka seluruh rumah tangga diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan melalui iman Ibu Ana, suami dan anak-anak Tuhan, mereka boleh bertobat dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hingga mereka Tuhan boleh seiman dan suami dan anak boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan semua anggota Zoom, keluarga anggota Zoom yang sakit pada malam hari ini, Tuhan tolong Tuhan jamah mereka, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah menyembuhkan mereka, hingga mereka boleh Tuhan disembuhkan dari segala sakit penyakit. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, apabila mereka saat ini Tuhan ada yang sakit, baik ada di rumah yang di opname, Bapak kami bersatu hati, Tuhan kami memohon kesembuhan daripada Tuhan. Sembuhkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang mereka boleh Tuhan tetap sehat dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Roh Kudus, Engkau penuhi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka melayani. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Tuhan Ibu Neneng hamba-Mu ini Tuhan setia melayani Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati kesehatan, suami, anak-anak, pelayanan, dan semua program-program ke depan yang sudah digagas, sudah diprogramkan. Tuhan buat itu menjadi kenyataan. Berkati keluarga Ibu Neneng Tuhan, berkati kesehatan mereka sekeluarga, hingga mereka boleh hidup di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Siapapun kami yang ada di Zoom ini Tuhan, yang tidak bisa hamba sebut nama mereka satu-satu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biar melalui persekutuan kami setiap pagi dan setiap malam, Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami boleh bertumbuh dan menjadi dewasa. Kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Nah, malam hari ini Abang serahkan kami dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa dan maha kuasa. Kami dasarkan doa kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke Bu Lydia, saya serahkan sama Ibu. Haleluya Yesus. Mari kita sambung doa. Saya akan melanjutkan doa Pak Sony. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kita semua yang sudah hamba-Mu panjatkan di dalam doa. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa yang sudah hamba-Mu naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya persembahan apapun doa kami Tuhan, di mana kami lebih dari 2-3 orang. Engkau mengatakan di mana 2-3 orang bersepakat, Tuhan Engkau akan mengabulkan doa kami.
Kami Amin. percaya Tuhan Yesus malam hari ini bukan kebetulan kami boleh berjumpa di ruang Zoom ini. Meskipun di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati, mengurapi setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan firman itu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Kami percaya berkat-Mu Tuhan mengalir atas hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, sebelum kami istirahat tidur, kami serahkan setiap doa kami kepada Engkau. Bapa, saat ini kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang sedang melayani baik di pedalaman, di daerah, bahkan di perkotaan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dengan setiap beban dan pergumulan yang mereka rasakan Tuhan, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Bagi mereka yang terpapar sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan Engkau jamah dengan cara-Mu Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan sandang pangan dan papan, Engkau cukupkan Tuhan keperluan mereka hari lepas hari. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan bagi mereka. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan Bapa. Malam hari ini Tuhan, biarlah dimanapun mereka berada, hamba-hamba-Mu yang Kau utus Tuhan bukanlah kebetulan. Seperti apa yang Kau katakan, bukan Engkau lain yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih Engkau. Engkau mengutus kami semua Tuhan dimanapun Kau tempatkan saat ini. Boleh menjadi alat bagi-Mu, boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi perpanjangan lidah bagi Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau memperlengkapi kami lebih lagi Tuhan dengan hikmat yang baru, dengan bahasa-bahasa yang baru Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu Bapa. Saat ini juga Bapa kami menyerahkan juga orang-orang yang mengalami bencana di Padang Pasaman Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Mereka yang hilang, anggota keluarga mereka kehilangan segala harta benda mereka Tuhan. Engkau ada untuk mereka Tuhan. Engkau punya cara untuk menolong mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka Tuhan. Kami mohon juga anugerah-Mu bagi mereka Tuhan. Mari Tuhan Yesus saat ini Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa yang menolong mereka, mengulurkan belas kasihan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Seperti Engkau membalik telapak tangan jika Engkau ingin memberkati. Kami percaya dengan iman kami Tuhan kepada Engkau. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Roti Tuhan. Kami percaya saat malam hari ini Tuhan, belas kasihan-Mu untuk Indonesia, pemulihan-Mu untuk Indonesia, dan api doa tetap menyala di bangsa kami Tuhan. Bangsa kami ada di dalam rencana-Mu. Bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah bangsa dipulihkan saat ini Tuhan. Mulai dari pemerintahannya Tuhan, bahkan juga dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pedalaman sekalipun. RT, RW, lurah sekalipun Tuhan. Diserahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami menopang mereka dengan doa-doa kami Tuhan, dengan jajarannya. Bahkan juga anggota TNI, Polri Tuhan saat ini yang sedang bertugas Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, memberikan kemampuan untuk mereka boleh berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan kuasa-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami juga saat malam hari ini berdoa buat kedua negara itu, Rusia dan Amerika yang saat ini sedang memanas Tuhan. Belas kasihan turun atas kedua negara ini Tuhan. Akibat kekerasan hati terjadilah kekerasan konflik Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu untuk mereka Tuhan, agar menggagal setiap rencana-rencana mereka yang tidak berkenan. Karena banyak orang-orang yang akan dirugikan akibat peperangan ini Bapa. Mari Roh Kudus Tuhan, kami serahkan kedua negara ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat tidur, Engkau melindungi, memelihara, menjaga kami Tuhan. Kau mengirimkan malaikat surgawi yang boleh berjaga-jaga atas tempat tinggal kami Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan kuasa-Mu yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, di bumi surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan segala kesalahan kami, telah mengampuni orang bersalah pada kami, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. punya kerajaan Tuhan berkerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan Pak Pendeta Liman untuk doa berkat.
Ya. Mari kita berkata. Biarlah pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai saudara dari hari sampai selama-lamanya. Biarlah kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara. Amin. Bapa